Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema hidup sama seperti Kristus telah hidup, menjadi orang Kristen yang maksimal. 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ada di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi Rasul Yohanes mengajarkan kepada jemaat, saudara, juga pastinya kepada kita, bagaimana kita dapat menjadi orang Kristen yang maksimal adalah hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dalam ayat ini Rasul Yohanes mengatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah saudara, kita mau belajar dari Filipi 2 ayat 4 sampai dengan ayat 11 yang menjelaskan bagaimana kita dapat hidup seperti Kristus. Filipi 4 ayat 5 berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi dalam ayat ini saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk hidup sama seperti Kristus. Salah satunya adalah menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus. Jadi saudara, ada 4 kebenaran bagaimana kita dapat hidup sama seperti Kristus telah hidup, saudara, dari Filipi 2 ayat 4 sampai 11. Yang pertama, saudaraku, Yesus itu memikirkan orang lain, bukan hanya dirinya sendiri. Filipi 2 ayat 4 dan 6 berkata, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Memperhatikan kepentingan orang lain dengan tulus adalah karakter yang tidak egois. Karakter inilah yang Tuhan rindukan, saudaraku, ada di dalam setiap orang percaya, dalam setiap orang Kristen yang menunjukkan bahwa dia hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dan yang kedua, saudara, hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kristus atau Yesus mempunyai hati seorang hamba yang rela melayani dan rela merendahkan hati. Filipi 4 ayat 7 berkata, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudaraku, dengan rendah hati Tuhan Yesus memberikan kepada kita teladan bahwa dia telah mengosongkan dirinya, saudara. Dirinya sendiri menjadi seorang hamba yang melayani dan menjadi sama seperti manusia yang hina. Inilah kerendahan hati yang sempurna yang Tuhan ajarkan, yang Tuhan rindukan ada dalam diri kita, saudara. Mazmur 37 ayat 11 berkata, tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang melimpah-limpah. Puji Tuhan. Demikian juga dalam Mazmur 149 ayat 4 berkata, sebab Tuhan berkenan kepada umatnya, ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Puji Tuhan. Jadi saudara, kerendahan hati walaupun pada awalnya mungkin kita harus berjuang dengan susah payah, menyangkal diri, tapi janji Tuhan luar biasa. Dalam kedua ayat ini firman Tuhan berkata, orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan orang yang rendah hati akan dilimpahi dengan keselamatan, saudara. Akan diberkati oleh Tuhan. Karena itu marilah saudara kita rendah hati seperti Kristus. Dan yang ketiga, saudara, Yesus mempunyai hati yang berkorban untuk keselamatan dan kebaikan orang lain. Filipi 2 ayat yang ke-8, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Luar biasa, saudara. Jadi hidup seperti Kristus inilah yang Tuhan rindukan. Bila kita melihat salib Yesus, kita melihat kerendahan hati, kerelaan untuk berkorban, saudara, yang Tuhan tunjukkan. Inilah teladan Tuhan Yesus kepada orang-orang percaya, saudara, yang Tuhan ingin kita melakukannya. Mungkin kita tidak harus disalib, saudara, tetapi saat kita memandang salib itu, saudara,
Kita diajar untuk rendah hati, rela berkorban bagi orang lain. Sebagai tanda bahwa kita mau hidup sama seperti Kristus. Mari saudara, kita berbuat baik, kita berkorban bagi orang lain. Bagi keluarga kita, bagi saudara-saudara kita, saudara dalam gereja, dalam masyarakat, dalam pelayanan kita, dalam keluarga kita. Supaya banyak orang saudara mengenal Tuhan melalui kehidupan kita. Filipi 4 ayat yang kelima berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Kita bukan pamer saudara. Tetapi Tuhan juga rindu bahwa kita dikenal sebagai orang-orang yang baik. Dan sebagai kebenaran yang keempat, hidup sama seperti Kristus telah hidup adalah yang keempat saudara, Yesus memuliakan nama Allah Bapa. Ayat yang ke-9 dan sampai 11 di dalam Filipi pasal yang kedua berkata, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan namanya di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara, inilah tujuan dari semuanya itu. Yesus memuliakan Allah Bapa, saudara. Dan semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi saat kita hidup sama seperti Yesus, sama seperti Kristus telah hidup, maka hidup kita juga akan memuliakan Allah Bapa di sorga. Dan banyak orang akan bertekuk lutut saudara kepada Tuhan Yesus, mengaku Tuhan Yesus adalah juru selamat melalui kesaksian kehidupan. Jadi inilah 4 kebenaran saudara dari Filipi 2 ayat 4 sampai dengan ayat 11. Bagaimana kita dapat hidup sama seperti Kristus telah hidup, atau sama seperti Yesus telah hidup. Yesus memikirkan orang lain, bukan dirinya sendiri. Dia tidak egois. Yang kedua, Yesus mempunyai hati seorang hamba yang rela melayani dan rela merendahkan hati. Dan yang ketiga, Yesus mempunyai hati yang rela berkorban saudara untuk keselamatan dan kebaikan orang lain. Dan yang keempat, Yesus memuliakan nama Allah Bapa di sorga. Puji Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 6, kembali saya baca, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mau hidup sama seperti Engkau hidup, supaya hidup kami memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bila kita diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya, bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.